Jadi ada juga mahasiswa yang berpikir untuk gulingkan Ada. Apa kabar, Alkia? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Siap. Saya lihat banyak aktivitas ya, Alkia ya? Lumayan Pak. Lumayan ya? Lumayan banyak aktivitas. Namun aktivitasnya ya via daring. Daring ya sekarang? Ya. Masuk belajar daring juga ya? Belajar untuk saat ini masih daring. Luringnya mungkin dalam waktu dekat ini ya? Kemungkinan semester depan itu teman-teman untuk mahasiswa semester 1 sama 3 kemungkinan bakal tetap buka. Bakal tatap muka seperti normal ya? Seperti normal Seperti biasa ya? Oke Alkia, ini Maulana Alkia ya? Ini Maulana. Presma YN Langsa, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Oke, selamat datang di Azawi Podcast. Kita bincang-bincang ya seputar agent of change. Jadi mahasiswa itu kan luar biasa predikatnya. Agent of change. Udah lama Alkia jadi Presma itu? Untuk jadi Presma kemarin terpilih di awal tahun 2021. 2021 ya? Ya, awal tahun 2021. Sedikit ada dinamika biasalah di politik kampus yang sebenarnya harus pemilihannya selesai di bulan 12. Akhirnya terundur, makanya baru sahnya itu di awal tahun 2021. Ternyata tidak hanya di luar kampus ya, ada kompetisi dalam suksesi pemilihan organisasi intra kampus ya. Ini jadi Presma begitu juga ya? Presma gitu, ya, itu juga nggak kalah asiknya. Jadi nggak kalah asiknya kayaknya sama pemilihan pilkada lah. Emang seru ya? Seru. Berarti mahasiswa menikmatinya ya, menikmati suasana kompetisi dan suksesi itu ya? Pastinya. Pasti ya? Pastinya itu juga jadi media belajar kami nanti. Siapa tahu nanti teman-teman atau saya punya kesempatan bisa berperan lagi di ruang publik ya. Tapi saya lihat Alkia bisa maju ya, menjadi orang nomor 1 di YN Langsa memimpin seluruh mahasiswa. Ada berapa mahasiswa kita di sana? 6.000 lebih ada ya? Ya, sekitar 7.000. 7.000-an ya, luar biasa. Jadi sebetulnya Alkia ini memimpin banyak sekali orang ya, baik mahasiswa dan mahasiswi. Jadi figures yang yang disukai oleh banyak orang lah nih ya. Gimana ya? Nah, untuk jadi leader ini kan kita kan walaupun di catatan mahasiswa ya sekitar 7.000 kan bukan artian 7.000 semua menyukai kita tidak. Kan jadi tapi sebagian besar alhamdulillah mempercayai Al untuk menjadi panutan presiden lah, presiden pimpinan mereka. Presiden mahasiswa ya. Gini, kalau untuk sebutan di mahasiswanya akrab dipanggil presiden mahasiswa. Namun karena kita di bawah Kementerian Agama ada keputusan mengenai Ormawa, organisasi mahasiswa yang dikeluarkan Kementerian Agama tahun 2016. Jadi udah diseragamkan untuk jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Bukan Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Dewan. Eksekutif Mahasiswa. Terus pimpinannya Presma ya. Presidennya Presma. Luar biasa. Sepertinya sebelum jadi Presma ada nggak organisasi lain baik eksternal maupun internal pernah jadi BEM di fakultas? Kalau BEM nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah, jadi kalau untuk organisasi internal, Al itu pertama kali menginjakkan kaki di himpunan dulu, himpunan mahasiswa jurusan di HMJ. HMJ ya. HMJ di tahun 2018. Itu baru jadi pengurus biasa. Kemudian alhamdulillah di tahun 2019 nggak kalah seru juga nih pemilihan ketua HMJ. Ada dinamika ya sangat alot lah pemilihannya. Alhamdulillah pada saat itu juga dipercayakan sama teman-teman untuk jadi ketua himpunan. Selanjutnya di tahun 2020 saya membarengi Bang T. Saiful Hadi, Bang Pupun untuk mendampingi beliau di Senat Mahasiswa Fakultas FEBI. Oh ya, keren. Dan ini Pak M ini juga salah satu pembina kami ya. Wadek 3 di FEBI. Ya, sebetulnya saya ini tertarik ya. Kita bincang-bincang dengan mahasiswa ini kan bincang dengan isu akademis. Anak muda yang brilian, smart kan. Terus ini, tapi mahasiswanya menikmati ya suasana dinamika itu ya. Iya. Dinamikanya yang kemudian
ini melahirkan pemimpin ya. Terus Alkia sendiri apa suasana psikologis ketika jadi presiden mahasiswa ini? Ini keren nih. Oh, kalau yang lain bisa ikut nih. Nah. Jadi kok suasana psikologinya itu memang pasti ada plus minusnya, pasti ada plus minusnya. Nah, yang jadi yang menjadi tantangan diri sendiri adalah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah sebelum itu menjadi masalah yang besar. Yang besar ya. Ya, jadi problem ya. Jadi sebelum jadi problem yang jadi bahan bicaraan di luar. Kita sering bekerja seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Nah, jadi sama menteri-menteri kalau Al usahakan bagaimana caranya sebelum ada statement kami gini. Sebelum kalian berpikir kami sudah berbuat. Gitu. Jadi sebelum itu jadi masalah kami harus bisa selesaikan. Harus selesaikan ya. Jadi jangan sempat jadi membesar jadi gundukan masalah tapi dia harus selesaikan ya. Tapi keren tuh cara berpikir mahasiswa yang udah keren seperti ini. Terus kemudian itu namanya ya di bawah itu menteri-menteri ya, Mas? Kami kalau secara SK kepala bidang, kepala bidang. Tapi teman-teman lebih akrab bisa dipanggil menteri. Menteri ya. Karena teringat saya dulu waktu masih mahasiswa ya tahun 98, 99 itu istilahnya memang menteri gitu. Apakah sekarang itu dipertahankan istilah itu atau sudah diganti? Ini diganti ya? Secara regulasinya memang diganti. Ya. Tapi kayak kita di sini lah, pakai Pak Keci. Kan kalau di SK-nya kan kepala desa. Dia panggil Pak Keci ya? Pak Keci. Pak Datuk kok di Tamiang kan. Tapi memang lebih elitis ya ketika orang menyebut presiden mahasiswa. Sangat elitis. Tapi sebetulnya bukan di covernya ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa dekat dengan mahasiswa kemudian dengan publik ya. Ya benar. Yang terpentingnya sebenarnya dari organisasi internal ini bukan tentang eksistensi nama grade elite-nya bukan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berbuat untuk negeri ini. Oh gitu. Sama tuh seperti ada filosof ya, sastrawan ya, Shakespeare ya, kalau namanya itu dia bilang apalah arti sebuah nama. Iya. What is it name ya? Apalah arti sebuah nama. Saya kira bahwa nama bukanlah substansi ya, tapi yang penting quality dari organisasi ya. Sejauh ini banyak kegiatan ya? Alhamdulillah banyak. Terakhir kita ada kegiatan terakhir yang kemarin kita buat itu sangat berkesan. Apa tuh? Karena kita buat namanya Zawiyah Mengabdi. Zawiyah Mengabdi ya? Zawiyah Mengabdi. Gimana tuh kerjanya? Itu kita buat bina desa. Ya. Di desa Tampur Bor dan Tampur Palu. Jauh ya dari? Jauh. Itu di Kecamatan Simpang Jernih. Kita dari Aceh Timur. Aceh Timur ya? Aceh Timur ya, Simpang Jernih ya. Tapi kita masuknya kalau dari Langsa ini dari Aceh Tamiang. Tamiang Musing ya? Musing. Luar biasa. Sampai di Batu Sumbanya kita harus naik perahu. Ngelawan arus sungai sekitar 2 atau 3 jaman. Dan ada satu jalur yang ekstrim. Kalau orang sana bilang tuh ada batu katak. Batu katak di situ tempat sering. Berarti ada kataknya ya, tapi namanya. Batu katak. Jadi batu itu yang buat pusaran air. Jadi pernah beberapa kali kejadian perahu terbalik di situ. Hingga ada kemarin tuh orang Bandung meninggal di sana satu bot itu meninggal semua. Ya? Masya Allah. Nah, yang berkesan di sana itu nggak ada sinyal. Sinyal telekomunikasi nggak ada. HP nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan di sana. Terus listrik pun masih pakai PLTA. Tenaga air terjun. Punya swasta punya ya? Desa. Nah, saya ada sedikit yang berkesan di sana. Teman-teman anak-anak di sana itu punya antusias kuliah dan sekolah yang sangat luar biasa di tengah keterbatasan fasilitas belajar yang ada. Masya Allah. Itu yang semangatnya masih kuat ya. Semangatnya masih kuat. Ya? Di yang kuliah di Codkala itu banyak kan anak-anak Tampur itu mereka sebenarnya tidak bisa kuliah yang disebabkan oleh biaya. Faktor utamanya biaya. Faktornya biaya karena pertama desanya dengan pendapatan yang kurang baik keluarganya. Jadi mereka kuliah itu berharap hanya dengan satu beasiswa. Beasiswa ya? Ya, jika lewat tanpa beasiswa mereka nggak bisa kuliah.
Terus apa yang dikerjakan? Apa kira melihat situasi itu apa yang ya Alkila lah sebagai Presma ini apa kira yang Ini kami sudah berusaha cari permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Karena desanya sudah cukup lama, tapi kayak seperti tidak tersentuh. Kami sedema, kami panitia dan kami teman-teman mahasiswa lain yang ke sana nggak nyangka di tahun 2021 masih ada desa yang seperti itu. Masih ada kondisi desa dan masyarakat seperti itu ya. Jadi kami sudah berusaha cari data mengenai permasalahan baik itu ekonomi, pendidikan, budaya dan apapun agama di sana. Nah, insya Allahnya dalam waktu dekat ini kami bakal audiensi ke pemerintah terkait yaitu DPRK Aceh Timur. Kita minta untuk memang benar-benar diperhatikan. The best nih mahasiswanya nih, luar biasa. Ini itu betul-betul berpikir untuk perubahan. Saya kira itu luar biasa. Terus Alkia ini kan ini periode lama nih, berapa lama dia? Singkat sekali ya? 1 tahun. Tahun ya? 12 bulan. Ini disesuaikan dengan usia mahasiswa sepertinya. Iya. Karena organisasi mahasiswa itu sifatnya kan pengkaderan ya. Jadi setahun ya. Setahun terus ganti lagi ya. Kira-kira untuk setahun itu bisa nggak program kerja dimaksimalkan ya, dari di BEM sendiri, di DEMA ya? DEMA. Okay. Kalau program kerja sih kami baru terrealisasi 75%. Masih ada 75%. 25% dari 25% lagi belum siap. Belum, karena masih ada beberapa kegiatan. Yeah. Dan sejauh ini kami masih merasa sangat banyak kurang. Banyak kurang ya? Ya, salah satunya pasti alasannya pandemi ya? Pandemi terus. Virus ya? Ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga cepat selesai ya. Itu ya, apa namanya, sistem pemilihan nantinya itu seperti apa? Apa langsung atau tidak langsung dengan sistem? Untuk Pemira ya namanya ya? Pemilihan pemira. Ya. Jadi untuk 3 tahun terakhir ini pemilihannya itu delegasi. Delegasi ya? Dan terlihat kurang bergengsi. Kurang bergengsi dari sisi? Jadi teman-teman mahasiswa lain pengen dia langsung memilih presidennya. Oh gitu. Jangan diwakilkan oleh perwakilan dari ketua himpunan. Apa istilahnya itu? One man, one vote. One man, one vote. Satu orang, satu suara ya? Mengenai kebijakan one man one vote bukan di AL, bukan di AL. Di musyawarah. Tapi nanti ada di ketua DPM-nya. Ketua DPM. Nah, ketua DPM-nya yang membuat kebijakan regulasi mengenai pemilihan. Kita berharap besar kepada ketua DPM untuk bagaimana caranya disiasatilah bagaimana caranya biar teman-teman lain itu bisa memilih langsung one man one vote gitu. Karena saya selaku presiden yang delegasi juga merasa kurang bergairah kalau misalnya dipilih secara delegasi. Karena tidak secara psikologis nggak merasa dipilih oleh semua orang, ya? Semua mahasiswa ya. Hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang. Jadi kayak, jadi pemilihan presiden kita kan secara langsung dipilih langsung oleh rakyat. Itu kayak sepertinya itu representatif ya. Representatif. Memang satu sisi ada pro kontranya pastinya. Pasti setiap pemilihan itu ada pro kontra, tapi sejauh ini kalau untuk di kampus saya rasa memang jauh lebih baik one man one vote. Kenapa? Karena yang pertama kita mahasiswa sama mahasiswa. Sama mahasiswa. Dan kita adalah kan pemuda idealis, akademis. Tentu ketika memilih jauh lebih optimal. Jadi tidak ada salahnya ketika dibuat one man one vote. Nah, bisa dipastikan semua mahasiswa hadir itu ya. Berapa persen kalau dibuat pemilihan raya, apakah mahasiswa bisa hadir seluruhnya atau sekitar 70% atau 80%? Saya rasa kan kalau pemilihan raya pun one man one vote bisa kita adakan via online. Online ya? Bisa ya, tinggal kita buat sistemnya. Tinggal kita buat sistemnya aja kan bisa. Jadi istilahnya walaupun dari manapun mereka punya hak yang sama. Punya hak yang sama untuk milih ya. Jadi bukan presma. Bener. Jadi besok kok presmanya macam-macam pun kan mestinya ane yang pilih kan gitu. Dia bisa tegur ya. Bisa tegur. Kalau sekarang kalau kayak Ali tegur kan bisa berdalih aja. Tapi teringat saya sebetulnya ya abang aja lah ya. Seingat abang itu kan sejak 98 dan seterusnya sampai di tahun 2016 itu masih pemira ya? Masih ya? Di belakang diubah ya menjadi sistem yang delegatif ya?
setelah keluar kebijakan regulasi dari Kementerian Agama tahun 2016 mengenai organisasi mahasiswa. Itu berubah semua. Tapi legislatifnya masih ada ya? Masih. Seperti DEMA, Dewan Perwakilan Mahasiswa masih ini ya? Masih. Tapi ada yang kurang. Ada yang kurang? Kan secara teori politika. Politika kan harusnya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kami sudah, dari Al sudah perintahkan Menteri Menpolhukam untuk merumuskan itu. Dan draftnya ya? Draftnya. Tapi laporan beliau bahwasanya hari ini Pak Pres kita belum siap untuk yudikatif. Kenapa? Karena kita belum ada legislatif tertinggi. Dia setelah ada DPM berarti ada MPM lagi. Oh gitu. Dan kita tidak punya itu. MPM ya? MPM. Ada majelisnya lagi. Perwakilan mahasiswa ya. Nah, nanti kalau dipaksakan laporan dari Menteri Menpolhukam, Rafli Sultan. Laporan beliau, kalau kita paksakan Bang, nanti ini yang ada makin kacau. Rafli ingatin tuh ya. Rafli selesaikan Rafli ya. Terus kemudian? Karena kalau dipaksakan nanti Bang, itu bakal jadi kacau. Kacau ya? Kacau, karena belum siap. Tapi konsepnya tahu ya? Konsepnya udah ada. Apa peran yudikatif tahu ya? Tahu. Itu mengajari mahasiswa juga tentang trias politika ya? Karena harus ada penengah nih antara eksekutif dan legislatif. Harus ada yudikatifnya nih. Biar lebih lengkap dan lebih memang real. Benar-benar siap lah nanti kita. Ya. Karena dia konsepnya trias politika ya. Ada pemisahan kekuasaan. Eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Meskipun ada yang menyebutnya distribution of power. Ada pendistribusian kekuasaan dan kekuatan itu dalam konsepsi trias politika ya. Tapi itu masih dalam proses drafting ya, atau wacana yang terus bergulir ya. Udah ini di bulan 9 ya, berarti udah 7 bulan. Ya? Kalau Al sangat setuju. Ya. Karena setiap pemilihan pasti ribut. Setiap pemilihan nanti pasti ribut nih. Hasil survei gimana? Survei kawan-kawan juga setuju tuh? Kebanyakan setuju. Setuju. Nah, memang harus diperkenalkan itu istilah yudikatif ya. Penting kira-kira penting ya untuk menengahi. Kalau menurut Al sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika ada kalau dua hanya pilihannya itu kan jadi nggak ada penengah di antara dua pilihan itu. Bila ada konflik internal ya. Iya, maka nanti harus ada hadir yudikatif. Ketika memang bukan hanya soal pemilihan. Ketika di PEMA ada buat kesalahan, kemudian di DPM juga ada buat kesalahan, ada yudikatif yang bisa menengahi antara dua ini. Sejauh ini banyak ada apa kira-kira kalau tadi kan nyebutnya konflik ya. Misalnya atau kita rendahkan lagi istilahnya tidak konflik tapi adanya pertengkaran kecil lah di institusi mahasiswa di internal sendiri ada ya di. Kalau di internal pasti ya. Jadi kalau di kampus itu nggak jauh sama dengan di dunia luar kampus. Jadi nanti ada ketua himpunannya nggak suka sama ketua BEM-nya dihajar-hajar terus sampai komplit. Nanti sampai ada yang mau lengserkan ketua BEM-nya. Nah di sinilah peran-peran kayak DPM, bahkan kami juga kadang-kadang juga ikut menenangkan dalam artian kasih edukasi. Jadi ada juga mahasiswa yang berpikir untuk gulingkan ada. Luar biasa ya. Bahkan bang. Padahal nggak punya gaji tuh Presma ya. Nggak punya gaji. Tapi masih ada orang yang coba gulingkan gitu. Jadi pas lagi lagi pembekalan lagi upgrading. Pertanyaan pertama yang dikeluarkan itu dua bang. Bagaimana cara gulingkan presiden mahasiswa? Itu pertanyaan gue. Pertanyaan awal ya. Itu baru pertama naik loh. Baru dilantik sudah itu. Itu dua. Biasa. Jadi memang kayaknya itu memang perdebatan di tengah mahasiswa ya. Itu memang dinamika yang ada ya. Itu nggak jadi masalah. Tapi itulah yang membuat kita mengenal politik dengan jauh lebih dewasa. Dimana ketika kita di forum kita adu argumentasi, adu dialektika, adu ketajaman berpikir. Tapi ketika di luar ya kita bakal ngopi lagi. Ngopi bareng kan? Ngopi bareng lagi. Terus Alkia bila ada mahasiswa yang seperti tadi misalnya yang mengkritik kemudian coba pikir untuk katakanlah untuk kemajuan Presma misalnya itu gimana menyikapinya? Ya biasanya kalau Al lebih ke panggil ke kantor, maksud panggil ke sekret. Panggil di sekret
Ada masalah apa? Itu di internal di internal. Enggak, kita biasanya dari BEM. Organisasinya dari BEM. Dari BEM fakultas biasanya. BEM fakultas. BEM fakultas. Dari BEM fakultas kan kadang-kadang ada yang gertak kan. Ada kertas. Oh nggak jelas pres nih katanya kan. Ini nggak jelas kasus ini deh. Oh iya kita panggil, kita diskusi. Gitu. Karena yang kita lihat kebanyakan ini yang kita sayangkan. Ini sayang, mungkin beda banget sama aktivis tahun-tahun abang. Kalau aktivis sekarang itu beraninya cuma di WA sama sosial media doang. Ketika kita panggil kebanyakan nggak bisa berkomunikasi, itu yang disayangkan. Atau ada yang pesen ke dia sampaikan begini nggak? Gini itu nggak tahu. Nah maksudnya yang Al harapkan itu gini, bukan Al harus mematahkan argumen dia enggak, tapi bagaimana alotnya perdebatan kita. Dalam artian nanti Dia yang harus mampu berargumentasi lah. berargumentasi. Jadi pikirannya. Jadi jauh lebih hangat lagi karena gesekan makin besar kan lebih hangat ya. Dan membuat kita semakin terasa dalam hal-hal dialog di dalam forum. Ini berarti pemimpin yang demokratis nih. Kemudian dialogis ya. Itu bagus artinya. Ini kan fase belajar ya. Agar dia terus menjadi pemimpin publik yang lebih luas. Artinya itu yang paling sering ya ditangani ya di kampus ya. Kemudian kan ini mahasiswa itu kan agent of change. Agent of change. Bukan hanya agent of change tapi Einstock, generasi brilian. Generasi brilian lah gemilang ke depan kan menurutkan bangsa ini. Tapi sekarang ini kan ketika orang menyebut mahasiswa itu kesannya mahasiswa itu dalam organisasinya gerakannya demo gitu. Ya. Apakah tidak ada selain demo misalnya rekonsepsi menyusun satu pikiran-pikiran untuk yang lebih baik kita? Jadi ini saya berpikir agak berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi saya pernah berdebat besar juga di Aliansi BMC. Jadi teman-teman tuh sering banget ngatain demo. Di kesalahan ini adalah kesesatan berpikir ketika keberhasilan mahasiswa di tahun 98. Ya. Jadi kebanyakan mahasiswa ngelihat demo itu adalah win solution. Iya itu win solution terakhir. Terakhir 1998 kenapa ada aksi besar-besaran itu adalah puncak terakhir ketika media diskusi sudah tidak dibuka lagi. Sudah mendapatkan jalan buntu ya? Iya udah buntu banget makanya jalan terakhir adalah demo. Nah sekarang teman-teman mahasiswa kadang-kadang salah memakai itu. Masih pakai model lama? Model lama dan padahal masih ada jalan lain loh. Ya. Padahal saya lihat pemerintahan sekarang itu kalau di Kota Langsa terutama itu terbuka. Ketika ada permasalahan kita berusaha audiensi terbuka. Kami beberapa kali juga ada audiensi ke DPRK terbuka DPRK. Jadi jalan apa yang kita tempuh kok ke demo? Harus demo ya. Karena berdemo. Karena sebenarnya agen perubahan kan. Iron Stock sebenarnya kan. Bukan agen perusahaan kan. Iyalah. Bukan. Jadi sebenarnya apapun permasalahan di publik. Sebenarnya solusi ketika ada masalah di publik. Itu bukan itu yang kita goreng, kemudian kita aksikan, kemudian kita bully pemerintah, bukan itu. Soalnya kita sebagai mahasiswa yang dikenal sebagai pemuda akademis yang punya daya ilmiahnya yang luar biasa, kasih win solution ketika ada permasalahan di pemerintah. Ada alternatif. Ada alternatif. Begitu ada masalah, kita kirim secara audiensi, kita tanyakan di mana masalahnya, kita tawarkan solusi kita. Itu luar biasa nih. Nah itu baru namanya adalah agent of change. Karena kenapa? Karena dia mentransfer solusi-solusi baru dari permasalahan yang ada sekarang untuk bisa diterapkan dan menyelesaikan masalah itu. Kalau sekarang nggak gitu mahasiswa, memperkeruh. Memperkeruh. Ini masalah apa misalnya ini? Masalah omnibus law atau masalah apapun itu, langsung demo. Harusnya nggak demo dulu. Jangan demo dulu. Coba kita kaji dulu. Apa itu omnibus law? Apa omnibus law? Pasal mana yang bermasalah? Kita kasih tawaran, kan gitu. Karena kita kan sebagai mahasiswa, ketika kita tahu yang salah kan bukan artian kita sorain. Nah sekarang gini istilahnya, begitu ada orang pakai selop terbalik, kita sorain. Orang bodoh, pakai selop terbalik. Kenapa enggak? Mbak, selopnya kebalik, kan selesai. Karena sekarang mungkin lagi zamannya cari sensasi mungkin Pak. Nunjukin salah orang di depan publik. Maksudnya ditanya perlahan lah. Tanya perlahan dulu diskusi. Namanya juga kita konfirmasi lah. Konfirmasi. Kita kan saling ingin membangun.
kita saling ingin Indonesia maju, kita ingin daerah kita maju. Ya. Tapi yang kita lihat adalah malah kita mempermalukan daerah kita sendiri dengan kita mempertontonkan kesalahan. Seharusnya kan apa kesalahan atau aib, bagaimana caranya kita selesaikan dan kita sembunyikan biar jangan terlihat. Ya. Kan itu yang kita inginkan. Itu harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Etiknya ya. Etiknya gitu. Jadi mahasiswa makanya tadi seharusnya kan moral force ya. Jadi mahasiswa sebagai pengusung moral, kemudian perilaku yang baik, harusnya ya harus begitu ya. Harus begitu. Harus misalnya menegur tapi kasih solusi ya. Saya sangat dimarahi. Sebenarnya nih Bang, itu banyak mahasiswa yang bilang pres cemen nggak berani demo, karena banyak demo yang Al tolak karena nggak punya kejelasan. Ya banyak ya. Banyak banyak deh yang masalah kemarin aksi masalah PDAM juga ada yang diajak. Pokoknya aksi masalah Palestina juga ada. Nah, kalau kami kan jauh lebih ke kajian. Misalnya kayak Palestina, kita demo, apa yang kita demokan? Kenapa enggak untuk Palestina? Kita bukan demo yang kita butuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah kontribusi kita untuk membantu Palestina. Makanya berujung kami buat kegiatan amal itu selama 1 minggu kemarin. 1 minggu ya? 1 minggu. Nah, yang seperti itu ya? Yang itu sebenarnya yang dibutuhkan. Makanya poin kita harus paham dulu poinnya apa gitu. Apa targetnya? Apa permasalahannya? Apa solusinya gitu. Ini mahasiswa cerdas ini. Cerdas. Karena memang ya artinya yang demo juga cerdas kan. Tapi sebelum sampai di situ adalah perbincangan akademis ya. Mungkin gini, mungkin yang demo itu udah duluan ada perbincangan akademis. Tapi di luar pengetahuan kami mungkin. Atau itu sudah menemui jalan buntu kemudian mungkin demo. Tapi tetap demo itu adalah menurut Al. Jalan untuk demo, jalan pergerakan mahasiswa itu bagaimana? Yang pertama kita buat dulu kajian. Setelah buat kajian baru kita audiensi. Audiensi dan udah audiensi juga tidak dapat hasil, baru kita demo. Itu menurut ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Saya kira memang supaya mahasiswa tidak dikesankan ya ketika menyebut mahasiswa dengan gerakannya lebih kepada demonstrasi ya, tidak kepada gerakan konseptual. Benar. Jadi Al sebetulnya ini sudah maju sebetulnya cara berpikirnya sudah sampai kepada konsepsi ya. Dan ini sebetulnya ciri khas insan akademis. Insan akademis. Terus Al ini kan setelah berakhir periode itu apalagi data nggak ada lagi habis ya? Presma ada habis ya? Setelah Presma ada habis, sudah puncak. Oh itu puncak kepemimpinan ya kampus ya? Tinggal mengabdi ke organisasi eksternalnya aja. Iya. Tapi pengalaman ilmu sudah ada ya? Sedikit masih. Sedikit ya? Tapi udah jadi Presma itu udah luar biasa ya? Artinya bahwa capaian karir sebagai mahasiswa ya? Sekarang semester berapa? Ini semester akhir, semester 9. Tapi memang kan ada juga suasana yang kemudian banyak juga yang kritik atau dibincangkan oleh dosen dan juga para pemerhati mahasiswa. Banyak mahasiswa yang terlibat di organisasi itu yang kemudian kuliahnya lambat selesai. Kenapa ya? Kalau saya lambat nggak saya permasalahkan. Yang jadi masalah itu nggak selesai. Itu jadi masalah, nggak selesai. Itu standar. Itu standarnya. Karena yang jadi masalah itu adalah selesai dulu. Selesai. Jadi kalau soal waktu itu kan soal waktu yang tepat. Ya kan? Tapi benar itu nggak apa-apa. Itu berarti kan standar Al sebagai presma. Tapi sebetulnya Al pernah saya tahu nggak apa penyebabnya? Jadi sebenarnya kita anak organisasi ini memang organisasi ini begitu nikmat. Mungkin abang mungkin paham. Karena saking nikmatnya kita sampai lupa kewajiban. Tadi pada SKS-nya lupa ya. SKS-nya lupa. Jadi sebenarnya pada hakikatnya aktivis itu bukan hanya aktif di organisasi, tapi juga dia harus aktif di akademi. Karena nanti bakal berdampak di waktu. Karena kok telat selesai, maka ya kita udah membuang waktu. Ya contohnya gini, ketika kan kita nih berorganisasi, kita udah punya jaringan networking banyak. Nah begitu ditawarin kerja, ditanyain, udah selesai kuliah belum ya kan? Padahal kesempatan udah ada. Nah itu. Tapi alhamdulillah di awal pidato pelantikan saya sampaikan, saya janji pada saat itu bahwasanya nanti
bakal banyak di pengurusan AL itu yang udah skripsi. Dan alhamdulillah udah skripsi, ya? dan ada alhamdulillah lagi jalan jabatan, alhamdulillah udah ada beberapa orang yang wisuda. Sudah ada berapa orang ya? Ya. Luar biasa. Kita harus matakan statement itu. Ya, itu namanya pemimpin selain sebagai partner kawan-kawan juga sebagai motivator ya bagi kawan-kawan ya, menstimuli agar cepat selesai. Tapi saya sebetulnya ini berharap juga sama Presma ini harus mengubah cara pandang mahasiswa. Ya. Bahwa organisasi oke, tapi selesai kuliah tepat waktu juga itu lebih the best ya seperti itu. Jadi terus motivasi ya. Terus motivasi. Ya. Kemarin juga waktu ngasih materi buat anak mahasiswa baru tahun ini. Oh sudah ya, sudah. Aku sampaikan juga. Silakan organisasi untuk meningkatkan networking, tapi jangan lupa kuliahmu. Ya. Itu yang lebih penting. Karena buat apa ada network, kita nggak ada bekal juga buat apa kan? Jadi harus seimbang. Seimbang ya. Karena aku sampaikan ke mereka, targetkan kalau bisa 4 tahun dan paling cepat 3 tahun setengah harus selesai kuliah. Dan untuk organisasi tetap ikut. Aku sampaikan. Terus Alkia mahasiswa itu kan dikenal juga insan kritik ini, insan pengkritik. Iya. Jadi apa benar itu mahasiswa suka kritik itu sedikit-sedikit kritik? Nah ini ada beberapa yang memang aku setuju. Nah, jadi sebenarnya kalau mahasiswa itu kan istilahnya kan udah jadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi ketika mengkritik dia nggak mengkritik seperti bocah, tapi memberi bonus. Memberi bonus ya? Memberi bonus yaitu solusi. Oh solusinya tadi. Solusi. Ya? Makanya kalau kata Rocky Gerung, kita mengkritik aja, solusi itu bonus. Oh enggak gitu. Kalau bagi Al sebagai mahasiswa, kita setelah mengkritik kita harus ada solusi. Karena ketika kita tahu itu salah, maka kita tahu mana yang benar. Ya. Ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Makanya kasih solusi. Itu adalah langkah cerdas. Beda sama Rocky Gerung ya? Beda. Karena ketika punya pikiran sendiri. Iya, ini pikiran sendiri. Jadi ketika kita tahu ini benar, maka kita tahu ini yang salah. Ya. Ketika tahu ini yang salah, tahu ini yang benar, maka kasihlah solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Jadi itu kayak jadi jauh lebih kita saling menguatkan. Ya. Itu di real gotong royong itulah. Ya. Kita saling artinya mahasiswa tetap mempertahankan sifat kritiknya, tapi harus ada solusi. Solusi. Ya. Artinya untuk bisa melahirkan solusi mahasiswa harus cerdas dong. Harus cerdas. Kalau nggak cerdas nggak dapat. Iya. Nggak dapat melahirkan ide cemerlang ya. Iya. Masalahnya mahasiswa sekarang terus mengkritik tanpa solusi karena kurangnya membaca, kurangnya belajar, kurangnya wawasan. Itu yang saya disayangkan. Padahal kan di era revolusi industri sekarang ini, itu kan mudah sekali kita untuk searching untuk mendapatkan pengetahuan baru ya. Buku pun nggak kayak gitu dulu, harus beli 50.000 dan sebagainya. Sekarang ada e-books ya. Download iPunas yang punya nasional aja udah banyak banget bukunya. Ya, saya kira berarti itu tinggal sama mahasiswanya aja. Tinggal sama mahasiswa. Maka mahasiswanya mau upgrade ya. Upgrade pengetahuannya atau enggak gitu. Oke, keren tuh. Artinya bahwa kritik itu tetap ada, tapi harus ada solusi. Ya. Kemudian mengkritik juga harus dengan sopan santun ya, dengan etika ya. Memang sebetulnya mahasiswa sebagai generasi penerus ya harus seperti itu ya. Ya. Oh nggak diletakkan agent of change. Agent of change ya. Agen perubahan. Jadi kalau nggak ada solusi berarti bukan agen perubahan berarti kan. Ya. Agen pengkritik. Berarti ya. Ya. Kayaknya memang ya harus ada rekonstruksi kembali ya, rekonstruksi mahasiswaan. Oke, Kila. Jadi sebetulnya ini menarik nih kita cerita tentang dunia mahasiswa ini kan. Jadi selain kegiatan di dalam ini untuk memforce bidang-bidang, tapi ada nggak kerjasama eksternal dengan organisasi di luar kampus? Misalnya dengan himpunan mahasiswa Islam atau dengan apa lagi namanya PMII misalnya atau II atau organisasi lain lah eksternal. Aliansi strategis. Kalau untuk kerjasama sih enggak, tapi kalau untuk berdiskusi mengenai apapun kejadian di publik kita terbuka. Namun kalau kita dari kampus kita bergabung di aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. BMC. Nah, kita gabung di BMC. BMC ya? BMC. Jadi di situ tempat ruang diskusi seluruh Indonesia. Nah, disitulah
ada kesempatan kita yang di daerah untuk meng-speak up kejadian atau permasalahan yang ada di daerah untuk bisa dilihat di pusat. Oh gitu, jadi saling koordinasi ya, saling tukar informasi ya. Karena BMC selalu buat kajian, apapun itu kajiannya. Saya juga sudah konfirmasi mengenai Tampur tadi juga, kalau bisa coba kita diskusikan. Kami juga mahasiswa seperti ini, kami juga ketika pemerintah tidak bisa membantu, ketika kami bisa, kenapa tidak? Oh, iya. Kenapa kami harus berharap ke pemerintah? Ya, mengambil peran komplement ya. Komplement. Peran untuk bersinergi dengan pemerintah ya. Itu bagus tuh. Artinya peran civil society sebenarnya. Jadi setelah kita ngangkat itu juga kita betul-benar bergerak. Jadi kita bukan kayak nitipin aja, Pak ini masalah apa gitu kan. Di follow. Nah, kita di follow dan kita ikut follow up juga, kita bakal ikut nyesain juga permasalahan yang ada. Oke. Akhirnya bangga nggak jadi mahasiswa? Kalau dibilang bangga banget. Rasanya Almet ini nggak mau dilepas aja rasanya. Pakai jas alma mater ya. Memang itu tas mahasiswa di alma mater itu. Di alma mater itu. Kalau pakai alma mater ini gimana rasanya? Gimana ya, kayak ngerasa ada power tambahan. Misalnya kita kayak abis kayak cowok naik mobil, itulah rasanya Jess. Seperti vitamin kayaknya ya. Iya. Di depan cewek pun agak pede gitu ya. Sepertinya kalau apa pakai lagi itu kayaknya kayak mahasiswa juga nih. Oke, Elkia, apa kira-kira pesan terakhir untuk organisasi mahasiswa ya seperti ya? Oke, kalau pesan terakhir buat teman-teman seluruh mahasiswa, bukan di Cutkala aja, buat teman-teman seluruh mahasiswa. Saya berharap teman-teman tetap harus selalu kritis, tapi kritisnya dengan kajian-kajian yang real, dengan kajian-kajian ilmiah yang luar biasa. Saya percaya pemikiran-pemikiran segar itu epicentrumnya itu ada di pemuda, terutama di mahasiswa. Yang kemudian tersebar. Dan yang luar biasa adalah pemuda punya power yang luar biasa. Kenapa Al bilang kayak gitu? Karena bukan Al aja yang bilang. Bahkan Soekarno juga bilang gitu kan. Panik-panik gitu ya. Beliau mengatakan beri aku 10 pemuda maka guncangan dunia. Cukup 10 pemuda. Kenapa kita hari ini yang diberi bonus demografi di mana pemuda jauh lebih banyak, kenapa nggak kita guncangkan dunia hari ini? Semua kesempatan bagaimana Indonesia ke depan, Indonesia menuju emas itu ada di tangan kalian. Oke. Sip. Makasih Alkia sudah datang di Azawi Podcast ya. Sukses terus Bang. Kapan kita ngobrol banyak lagi tentang mahasiswa karena mahasiswa agent of change.